Pemirsa, kembali Anda menyaksikan Unhas TV. Bersama saya Yaslinda Utari Kasim dalam Unhas hari ini. Penutupan pemilihan mahasiswa berprestasi tingkat nasional dilaksanakan pada Rabu 26 Juli 2023 di Aula Prof. Amiruddin, Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin. Halo pemirsa Unhas TV, saat ini saya sedang berada di Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin, tepatnya di Aula Profesor Dr. Amiruddin. Malam ini, Rabu 26 Juli 2023, sedang berlangsung penutupan dan penganugerahan pemilihan mahasiswa berprestasi tingkat nasional tahun 2023. Sebelum kegiatan penutupan, para peserta dan tamu menikmati gala dinner yang menyuguhkan sajian khas Sulawesi Selatan, serta beberapa produk buatan Universitas Hasanuddin. Kegiatan yang telah berlangsung sejak tanggal 24 Juli ini ditutup secara resmi di Aula Profesor Amiruddin, Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin. Penutupan digelar secara hybrid, di mana turut hadir melalui Zoom Direktur Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Kemdikbudristek Dr. Beni Bandanajaya STMT dan beberapa partisipan lainnya. Sementara kegiatan di lokasi dihadiri secara langsung oleh PLT Kepala Pusat Prestasi Nasional, Insinyur Hendarman MSc PhD, Kepala Balai Pengembangan Talenta Indonesia, Asep Sukmayadi SIP MSc, dan Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Gigi Muhammad Ruslin MKes PhD SPBMK, serta Direktur Akademik dan Pengembangan Karir Universitas Hasanuddin, Abdullah Sanusi SE MBA PhD, juga para finalis dan juri pada ajang Pilmapres tingkat nasional tahun 2023 ini. Selain pengumuman juara Pilmapres tahun 2023, kegiatan penutupan juga diisi dengan penyerahan cindramata dan penghargaan kepada para juri, juga kepada pihak Universitas Hasanuddin selaku tuan rumah dalam kegiatan ini. Selain itu, terdapat beberapa hiburan yang ditampilkan, yakni persembahan tarian 4 etnis oleh UKM Tari Unhas dan persembahan oleh kelompok paduan suara mahasiswa atau PSM Unhas. Tak hanya itu, para finalis Mapres baik dari program sarjana maupun diploma masing-masing mempersembahkan penampilan terbaik mereka. Adapun peraih juara pada Pilmapres tingkat nasional tahun 2023, yakni dari jenjang diploma, juara harapan 3 diraih oleh Muhammad Dafa Fadlur Rahman dari Politeknik Negeri Sriwijaya. Harapan 2 diraih oleh Nabila Aziza Chandra dari Institut Teknologi 10 November. Harapan 1 diraih oleh Farhan Novaldi dari Politeknik Caltex Riau. Juara 3 diraih oleh Karisma Aulia Syarifiyah dari Universitas Diponegoro. Juara 2 diraih oleh Fatimah Nurul Izzah dari Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Dan juara 1 diraih oleh Violika Sincisari dari Institut Pertanian Bogor. Sementara pada program sarjana, juara harapan 3 diraih oleh Az-Zahra Putri Santi dari Institut Pertanian Bogor. Harapan 2 diraih oleh IGD Aswin Parisya Sasmana dari Universitas Udayana. Harapan 1 diraih oleh Gastin Gabriel Jangkan dari Universitas Lambung Mangkurat. Juara 3 diraih oleh Syakira Amina dari Universitas Indonesia. Juara 2 diraih oleh Syahida Asma Amanina dari Universitas Diponegoro, dan juara 1 diraih oleh Shelke Anindya Putri dari Universitas Gadjah Mada. Iya, ini saya perhatikan bahwa pelaksanaannya luar biasa sekali Pilmapres di Unhas, dan ini tentu saja karena komitmen dan juga dukungan dari Pak Rektor ya, dan juga Wakil Rektor, dan juga di sini kelihatan bahwa anak-anak juga bebas untuk merdeka seperti itu. Dan tentunya kita berharap anak-anak yang mengikuti Pilmapres ini dalam sekian tahun mendatang, itu mereka tidak hanya menjadi mahasiswa berprestasi, tapi juga dapat menunjukkan kinerja karya kontribusi untuk Indonesia. Dan mudah-mudahan ke depan Unhas kalau bisa jadi tuan rumah lagi ya. Dan tentunya kita akan bisa mengharapkan akan ada lebih banyak perguruan tinggi yang akan mengikuti. Dan terima kasih kami atas nama Kementerian kepada Unhas karena sudah berkenan menjadi penyelenggara tuan rumah untuk kegiatan yang luar biasa ini, dan tadi kita lihat bagaimana ekspresi anak-anak semuanya. Itu saja saya rasa, terima kasih. Ke Unhas sehingga pada saat kita ditunjuk kita sangat cepat mengiyakan, dan mudah-mudahan ini menjadi ajang di samping memperkenalkan para finalis Pilmapres baik pada tingkat sarjana maupun vokasi,
dari seluruh Indonesia. Memperkenalkan Unhas juga akan bisa membawa warna ke mahasiswa-mahasiswa Unhas sehingga melihat event ini sehingga ke depan mereka juga bisa ikut dan bisa ingin berprestasi pada ajang di tingkat nasional gitu. Ya baik pemirsa, kita ucapkan selamat kepada para pemenang dalam ajang pemilihan mahasiswa berprestasi tingkat nasional tahun 2023 ini, dan tentunya seluruh finalis dalam ajang ini merupakan delegasi-delegasi terbaik dari perguruan tinggi masing-masing. Semoga dapat menorehkan prestasi yang lebih baik ke depannya dan menjadi inspirasi serta motivasi bagi seluruh mahasiswa di Indonesia. Ifaisyah Rahman, Rino, Unhas TV. Fakultas Peternakan Universitas Hasanuddin mengadakan pelatihan pengelolaan usaha peternakan sapi yang bekerja sama dengan Fakultas Peternakan UGM dan Indonesia Australia Red Meat and Cattle Partnership. Pelatihan membahas tentang penilaian ternak, penyiapan pakan dan pembuatan pupuk pada Kamis kemarin 27 Juli 2023. Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya, Zahra Sabita Suceng dalam program Unhas hari ini. Hari ini Kamis 27 Juli 2023 sedang berlangsung pelatihan pengelolaan usaha peternakan sapi komersial skala kecil batch 6 di Aula Fakultas Peternakan Universitas Hasanuddin. Pelatihan pengelolaan usaha peternakan sapi komersial skala kecil batch 6 adalah kegiatan yang berkolaborasi antara Fakultas Peternakan Universitas Hasanuddin, Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada, dan Indonesia Australia Red Meat and Cattle Partnership. Pelatihan ini terdiri dari kegiatan presentasi mengenai penilaian ternak, praktikum penilaian ternak, praktikum penyiapan pakan, dan praktikum pembuatan pupuk. Pelatihan pengelolaan usaha peternakan sapi komersial skala kecil juga membahas tentang cara-cara untuk menyusun ransum pakan pada tiap pemeliharaan ternak dan pentingnya menentukan nilai body condition score pada sapi. Pada kesempatan ini, Indonesia Australia Red Meat and Cattle Partnership bekerja sama dengan Fakultas Peternakan Universitas Hasanuddin dan Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada menyelenggarakan pelatihan pengelolaan usaha sapi komersial skala kecil di Kota Makassar pada tanggal 24 sampai 29 Juli 2023. Posisi peserta pelatihan ini dikhususkan bagi peternak rakyat yang berasal dari Kalimantan dan Sulawesi. Nah, untuk komposisi pesertanya ada 30 peserta dengan jumlah 10 perempuan dan 20 laki-laki. Baik, untuk pelatihan ini merupakan bagian dari komitmen Indonesia Australia Red Meat and Cattle Partnership untuk memperkuat keterampilan dan sumber daya manusia di sektor daging merah dan sapi Indonesia, terutama untuk meningkatkan keterampilan para peternak rakyat dalam mengelola sumber daya ternak, manajemen bisnis, dan juga manajemen keuangan, sehingga para peternak rakyat itu dalam pengelolaan usahanya berorientasi pada keuntungan dan komersil dalam memulai, menjalankan, dan mengevaluasi usaha sapi ternaknya. Kegiatan pada minggu ini kita mulai dari hari Senin dan nanti akan berakhir hari Sabtu. Di sini kami ingin berusaha meningkatkan kemampuan komersial dari peternak karena memang sebagian besar populasi sapi di Indonesia ini berada di rakyat, sehingga kami ingin meningkatkan bagaimana nilai komersial dari bisnis peternak sapi yang ada di rakyat. Ya, harapan kami adalah setelah pelatihan ini peserta bisa kembali ke rumah masing-masing, ke kandang masing-masing, dan mereka bisa mengaplikasikan ilmu-ilmu yang diberikan oleh narasumber baik dari akademisi, praktisi maupun industri, nantinya bisa menjadi tambahan wawasan untuk mereka untuk meningkatkan kapasitas bisnis dan komersial dari usaha mereka. Pemirsa, itulah tadi pelatihan pengelolaan usaha peternakan sapi yang membahas tentang penilaian ternak, penyiapan pakan, dan pembuatan pupuk di Aula Fakultas Peternakan Universitas Hasanuddin. Zahra Sabita Suceng, Nabil Tamam, Unhas TV. Unhas TV baru saja mengadakan fokus group discussion yang membahas tentang peran Unhas TV dalam pendidikan politik, persiapan pemilu 2024. Pada Kamis kemarin di studio utama Unhas TV.
Universitas Hasanuddin melalui Unhas TV bekerja sama dengan Komisi Pemilihan Umum Sulawesi Selatan menggelar fokus group discussion yang mengulas tentang peran Unhas TV dalam pendidikan politik persiapan pemilu 2024. Kegiatan ini berlangsung di studio utama Unhas TV pada Kamis 27 Juli 2023. Kegiatan menghadirkan Direktur Inovasi dan Kekayaan Intelektual Asmi Citra Malina SPI M Agri PhD, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unhas, Profesor Dr. Pilsu Kritama SIP MSI, perwakilan KPU Provinsi Sulsel Muhammad Asri, dan mantan Ketua KPU Sulsel Dr. Iqbal Latif MSI. Kegiatan dilaksanakan dengan tujuan memberikan pemahaman dan pengetahuan politik kepada para pemilih agar dapat mengerti tentang perlunya menggunakan hak suara, khususnya menjelang pemilu serentak 2024. Diskusi ini merupakan bentuk usaha Unhas TV untuk memberikan berita edukasi politik, persiapan pemilu dari perspektif pakar atau akademisi, dan dari lembaga penyelenggara pemilu. Diharapkan melalui FGD ini masyarakat dapat memanfaatkan hak suaranya sebaik-baiknya pada pemilu 2024 tanggal 14 Februari mendatang. Yaslinda Utari Kasim, Nur Sabrina Ashila, Unhas TV. Fakultas Kesehatan Masyarakat menerima kunjungan benchmarking UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Kamis 27 Juli 2023. Dalam kunjungan ini dilakukan pula penandatanganan Memorandum of Understanding. Halo pemirsa Unhas TV, kembali bersama saya Muhammad Fauzan Ali dalam program Unhas hari ini. Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin menerima kunjungan benchmarking Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Kunjungan ini berlangsung pada Kamis 27 Juli 2023. Pertemuan antara benchmarking UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan tim FKM Unhas dilaksanakan di ruang Senat Prof. Nur Nasri Nur FKM Unhas. Selain itu juga hadir tim Task Force ASEAN S1 Kesmas. Pertemuan ini dibuka oleh Wakil Dekan 3 Bidang Kemitraan, Riset, dan Inovasi Profesor Anwar Malongi SKM MSc PhD. Adapun agenda yang dilaksanakan adalah penandatanganan Memorandum of Understanding serta sharing pengalaman penyusunan SAR ASEAN FKM Unhas oleh Ketua Prodi S1 Kesmas Dr. Hasnawati Amkam SKM MSc. Yang pertama bahwa kita tahu Universitas Hasanuddin adalah salah satu universitas terkemuka di Indonesia dan leading di Indonesia Tengah dan Indonesia Timur. Dan Universitas Hasanuddin mempunyai peran yang signifikan untuk pembangunan bangsa karena di daerah Indonesia Tengah dan Indonesia Timur kita tahu banyak sekali pulau-pulau terluar, terdepan, dan terbelakang. Dan Universitas Hasanuddin menunjukkan peran yang signifikan untuk itu. Kemudian yang kedua bahwa kita tahu Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin itu sedang proses ASEAN dan kita ingin belajar kepada Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin karena kita juga ingin untuk mendapatkan akreditasi internasional ASEAN. Kemudian yang ketiga bahwa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin sudah menjalin kerjasama dengan kami di Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Selama ini kita sudah membuat beberapa program kerjasama dan untuk lebih intensnya kerjasama ini, maka kemudian kami melakukan proses benchmarking ke Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin. Jadi kami men-share bagaimana kami mempersiapkan ASEAN tahun lalu. Kemudian bagaimana ketika audit itu berlangsung, apa saja yang ditanyakan oleh auditor, kemudian bagaimana kemudian kami memfollow up apa saja rekomendasi yang diberikan oleh pihak ASEAN dan apa lesson learn yang bisa diambil untuk bisa diterapkan oleh pihak UIN agar juga bisa memperoleh ASEAN, seperti itu. Pertemuan ini berlangsung pada pukul 1 siang hingga selesai. Muhammad Fauzan Ali, Nur Sabrina Ashila, Unhas TV. Pemirsa,
berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Terus saksikan Unhas hari ini hanya di Unhas TV. Saya Yaslinda Utari Kasim mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.